Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan narasumber untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat banget kali ini pemirsa. Dan di sini sudah kehadiran Bapak Dadan. Assalamualaikum Pak Dadan, apa kabar? Selaku Kepala Sekolah SDIT Al Kausar, luar biasa. Terima kasih Pak Dadan sebelumnya atas waktunya sudah menyempatkan kembali. Gak kerasa sudah 1 tahun ya, kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol ya seputar SDIT Al Kausar. Gak kerasa setahun loh pemirsa. Dan kali ini pastinya kita masih terus pengen ngobrol sama Pak Dadan ngebahas soal SDIT Al Kausar. Pak Dadan, ini sebelum kita ngebahas soal hal-hal lain gitu ya, Pak Dadan sekarang sibuk apa nih Pak Dadan? Oke Mbak PJ, selamat siang pemirsa. Hari ini memang lagi sibuk mengikuti kegiatan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak, dari situ ada namanya PMO, pelatihan, ada lokal karya, ada evaluasi, ada monep dan sebagainya Mbak. Jadi sedang mengikuti program sekolah penggerak karena sedang pendampingan selama 3 tahun. Wow. Ini tahun yang kedua. Itu. Berarti Pak Dadan termasuk guru penggerak ya, termasuknya atau? Tidak. Jadi kalau sekolah penggerak itu beda dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak yang daftar gurunya. Oh, gurunya. Kalau sekolah penggerak yang daftar pas sekolahnya. Oh jadi dua kalimat itu beda ya, Beda. guru penggerak dan sekolah penggerak. Betul, gitu. Berarti nggak semuanya guru itu di sekolah penggerak itu berarti guru penggerak berarti ya? Bukan, gitu. Jadi memang jadi semuanya sih jadi pemimpin pembelajaran. Cuman memang pendekatannya berbeda, tapi tujuannya sama untuk mencapai visi dan tujuan dari Indonesia ini ya, pendidikan Indonesia ini gitu. Nah ini menarik sih, sekolah penggerak gitu ya. SDIT Al Kausar ini termasuk salah satu sekolah penggerak atau salah satu sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, betul ya Pak ya? Betul, nah betul. Ini pasti pemirsa di rumah penasaran nih Pak Dadan, sebenarnya ini sekolah penggerak itu apa sih sebenarnya Pak Dadan? Baik Mbak PJ, saya coba jawab. Sekolah penggerak itu sekolah yang berpusat pengembangannya kepada hasil belajar secara holistik, baik secara kognitif yaitu numerasi dan literasi, dan non kognitif karakternya, yaitu harapannya supaya profil pelajar Pancasila lebih cepat tercapai. Untuk itu diawali kepala sekolah dan gurunya harus unggul. Itulah sekolah penggerak gitu, lebih 1-2 langkah lebih cepat percepatannya untuk mencapai tujuan visi pendidikan Indonesia gitu. Berarti targetnya lebih ke personality anaknya sendiri itu ya? Hasil belajar. Hasil belajar. Yang diharapkannya apa tuh dari sekolah penggerak? Dari sekolah penggerak itu nantinya hasil belajarnya baik kognitif dan non kognitifnya itu tercapai lebih cepat. Itu bedanya. Yeah. Karena kan kita memang dari awal sudah menggunakan kurikulum merdeka, ini tahun yang kedua. Jadi di kami itu kelas 2 dan kelas 5 sudah menggunakan kurikulum merdeka tanpa mengikuti opsi yang harus daftar secara mandiri. Kalau kami sudah otomatis gitu, dan dilakukan pendampingan selama 3 tahun dari Kemendikbud. Itu mungkin keuntungan dari sekolah penggerak itu ya. Tapi ini menarik sih ya, program-program yang dilakukan dari sekolah penggerak ini memang berbeda ya dengan beberapa kurikulum yang lain gitu ya Pak. Betul. Nah salah satunya apa sih Pak yang dibikin beda gitu dengan kurikulum-kurikulum yang lain tuh? Baik, sekolah penggerak itu sebetulnya melaksanakan kurikulum merdeka lebih awal ya Pak. Jadi ada 5 intervensi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi sekolah penggerak ini kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 5 intervensinya apa saja? Jadi bisa kita melakukan konsultasi. Ya, konsultasi. Kedua juga bisa dilakukan pendampingan selama 3 tahun. Juga pelatihan. Terus ada yang namanya juga pengembangan pembelajaran yang berparadigma baru. Kemudian juga ada pengembangan yang berbasis data dan digitalisasi. Nah, 5 intervensi ini diharapkan lebih mempercepat 1-2 langkah dari sekolah yang lain. Harapan itu karena itu ada 5 intervensi itu. Gitu. Itulah sekolah penggerak
lebih unggul dari sekolah yang lain itu seperti itu karena ada 5 intervensi yang dilakukan. Yang diterapkan, betul. Baik. Nah, ini kan ada istilahnya mungkin sekolah model gitu. Nah, ini sebenarnya sekolah penggerak dengan sekolah model gitu yang mungkin orang lain mengiranya mungkin agak-agak mirip atau gimana nih sebenarnya nih Pak? Baik Mbak, ada perbedaannya Mbak. Sekarang bahkan sekolah model dan sekolah rujukan hampir tidak ada. Bahkan dulu sekolah model sama sekolah rujukan itu lebih ke RSBI ya gitu ya. Jadi kalau sekolah penggerak itu berbedanya begini Mbak. Tadi ada 5 intervensi, didampingi terus selama 3 tahun. Kalau sekolah model enggak, gitu. Kemudian kita juga ada namanya, itu bisa diikuti oleh dari TK sampai SMA. Kalau sekolah model rujukan kan mungkin SMK, SMA gitu. Ini dari TK sampai SMA itu bisa ikut sekolah penggerak gitu. Dan kemudian itu ada monitoring sama pelatihan untuk SDM-nya. Jadi kepala sekolahnya sama gurunya sehingga mutu kualitasnya itu lebih baik. Jadi secara holistik sekolah itu semuanya diintervensi oleh sekolah penggerak. Nah kalau sekolah model rujukan itu biasanya cuma dapat bintek, bantuan dan tidak menyeluruh. Artinya tidak holistik semuanya dijamah. Jadi hanya dapat bintek sama bantuan saja. Itu berbedanya. Dan kalau sekolah rujukan dan model itu biasanya TK tidak. Tapi kalau sekolah penggerak bisa diikuti dari TK sampai SMK gitu. Lebih banyak, betul. Keuntungannya lebih banyak dari sekolah penggeraknya. Itu tadi baru program pemerintah itu yang melakukan pendampingan sampai 3 tahun, Mbak. Kami ini sekarang lagi tahun kedua. Berarti nanti ke depannya rencana kan tahun ke depan ajaran baru itu semua seluruh Indonesia kurikulum merdeka dilaksanakan secara nasional. Semuanya. Jadi ya memang sekarang 1 tahun ke depan ini banyak sekolah lagi mempersiapkan diri, mempelajari Kunmernya, memahami Kunmernya gitu. Sebelum tahun ajaran baru akan dilaksanakan secara nasional. Gitu. Itu perlu dipersiapkan dari sekarang karena tidak mudah biasanya pergantian kurikulum. Benar sih ya. Tentu. Nah ini kan Pak Dadannya selaku kepala sekolah juga memang sibuk ikut pelatihan-pelatihan untuk terciptanya sekolah penggerak ini ya. Nah sebenarnya jenis pelatihannya itu seperti apa sih Pak yang maksudnya yang diberikan gitu? Baik, pelatihan dari pemerintah itu ada yang namanya coaching, ada yang namanya lokakarya, ada yang namanya juga PMO, ada yang namanya PMO itu hampir sama dengan FGD gitu, fokus di group discussion gitu ya. Itu kalau di situ ada komite pembelajaran, Mbak. Jadi kepala sekolah dengan perwakilan kelas 1, kelas 4, 2 dan 5 mengikuti konsultasi dengan fasilitator. Dulu mah disebutnya tenaga ahli, sekarang disebutnya fasilitator. Jadi setiap sekolah itu ada fasilitatornya, didampingi perwakilan dari Kemendikbud. Nah itu melalui PMO. Ada juga namanya forum komunikasinya. Terus kemudian juga kita ada namanya wawancara, ada survei, bahkan ada monep secara RCT, randomized controlled trial. Jadi sekolah itu di random, mana yang akan di monep gitu. Nah kebetulan sekolah ini saya besok ada monep dari BPGP terkait transisi PAUD SD. Jadi besok ada BPGP yang datang ke sekolah. Jadi hanya 3 sekolah besok yang di survei, yang di monep gitu ya. Ya salah satunya sekolah kami gitu. Besok akan kedatangan dari Bandung, dari Balai Besar Guru Penggerak. Maksudnya di monep. Di monep tuh ya, semacam monitoring, dievaluasi sampai mana. Nah, nanti kan tindak lanjutnya akan diberitahu. Baik, nanti berarti ada beberapa masanya sekolah juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi itu ya dari Kemendikbud berarti itu ya Pak? Betul, yang memilih data dari sana secara random. Mungkin randomnya juga bisa jadi acuan begini Mbak, karena di kami juga sekolah penggerak itu ada guru penggeraknya. Di kami ada 2 guru penggerak, kemudian guru 2 ini juga mengikuti pengajar praktik.
namanya PP, pengajar praktik itu yang nantinya akan menjadi fasilitator guru penggerak, calon guru penggerak. Jadi sebelumnya jadi calon guru penggerak, di guru penggerak, sekarang daftar jadi pengajar praktik. Nah, pengajar praktik ini nantinya akan mengajari calon guru penggerak. Gitu. Jadinya kemungkinan berdasarkan sumber yang diterima, kemungkinan kepilih sekolah ini karena salah satunya ada guru penggerak 2 gitu. Itu jadi randomnya kemungkinan dari data. Mungkin ya prestasinya, kemudian juga mengakses digitalisasinya ya Mbak. Namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Sampai mana pas sekolah atau gurunya mengakses bisa ketahuan. Akunnya yang digunakan yang sudah diberikan Kemendikbud, yaitu akun dari Belajar ID belakangnya itu digunakan atau tidaknya kebaca. Nanti larinya di akhirnya ada namanya rapot pendidikan sekolah. Beda dengan rapot sekolah biasa? Beda, ini mah rapot keseluruhan. Jadi diambil dari nilai AKM, yaitu yang kelas 5 mengikuti ujian, literasi, numerasi, sama karakter. Gurunya juga nanti mengisi namanya survei lingkungan. Nah, nanti ada bagian A, B, C gitu ya. Nah, bagian C ini bagian tenaga pendidik. Mengikuti pelatihan tidak, diklat tidak, guru penggerak enggak, tidak, sekolah penggerak tidak, atau mengakses PMM enggak, kebaca. Nanti rapotnya kalau melaksanakan itu akan warna hijau. Tapi kalau tidak mengakses atau tidak mengikuti pelatihan akan warna merah. Tidak. Betul, ya. Dari merah ke kuning susah, dari kuning ke hijau susah. Amannya lebih ke biru gitu. Nah, itulah yang perlu kita secara bertahap gitu. Makanya kita diadakan namanya komunitas belajar setiap hari Jumat. Jadi guru-guru belajar itu mengakses PMM, mengerjakan latihan mandiri. Gurunya? Betul. Latihan mandiri dikerjakan bersama-sama. Kan ada beberapa topik banyak. Dikerjakan mulai pemahaman, kemudian ada post-testnya, ada reflektifnya, ada cita reflektifnya, kemudian nanti kudu mengirim aksi nyata. Aksi nyata yang dilakukan di sekolah sehingga kalau sudah diverifikasi, keluarlah sertifikat. Biasanya aksi nyatanya apa berupanya Pak? Aksi nyata tergantung topik. Misalnya pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, ya sudah berarti tentang kurikulum merdeka. Atau perundungan, ya sudah yang perundungannya seperti apa gitu dilaksanakan sekolah. Aduh, agak lebih kompleks sebenarnya. Kompleks. Nah, tapi gimana? Harus punya daya juang belajar yang tinggi nih. Betul. Iya sih ya, apalagi ini cukup kompleks nih. Ini apalagi Pak Deden selaku kepala sekolah nih menyambut mungkin kurikulum merdeka ini. Ditambah ini sekolah penggerak di SD Telka Usar. Nah, gimana Pak? Ini lebih mempermudahkah atau justru kayak aduh semakin agak lumayan lebih berjuang lagi nih? Atau seperti apa? Baik, kurikulum merdeka ini yang saya lihat sih bagus ya Mbak. Bisa mengembangkan karakter dan meningkatkan kemampuan siswa. Cuman memang tidak semua guru kita ajak langsung bisa adaptif. Benar. Menerima perubahan, menerima paradigma baru. Oleh itu kita adakanlah pelatihan-pelatihan workshop. Supaya lebih tergambar, lebih tercerahkan semuanya tentang kurikulum merdeka. Karena kurikulum yang bagus itu kurikulum yang mengikuti zaman. Iya, benar. Ya, kalau zamannya sekarang ya teknologi ya ikutin. Kalau begitu aja tidak adaptif, justru nanti siswanya outputnya akan seperti apa gitu. Makanya sebetulnya kurikulum itu sendiri sebetulnya gurunya. Karena yang memproses kan gurunya. Nanti akan hasilnya seperti apa, outputnya seperti apa kan dari hasil proses. Jadi mau nggak mau ujung tombak modal keberhasilan itu dari gurunya. Yuk kita belajar, yuk kita berbenah, gitu. Karena jadi guru itu tidak hanya sebatas mengajar, tapi bisa mendidik, membimbing, melatih dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Ini kalau saya ngedengerin soal ya visi misi soal ini apa namanya, apalagi dengan kehadirannya kurikulum merdeka ini sangat sungguh luar biasa karena ini memang lebih mengedepankan tentang hasil dari pembelajaran itu sendiri gitu. Ini luar biasa sekali dan lebih adaptif tentang dari perkembangan zaman yang apalagi sekarang eranya serba digital gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kita lebih ngobrol lagi ya soal sekolah penggerak dan apa sih sebenarnya keuntungan dari sekolah penggerak itu sendiri pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.